Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan menyelami satu tipe kepemimpinan strategis yang lagi relevan banget nih. Tipe kolaboratif. Iya, betul. Sumber kita dari buku Leading with Strategic Thinking, karya Olsen dan Simerson. Kita mau bongkar gimana tipe ini mendorong strategi lewat penciptaan bersama. Jadi bukan komando dari atas gitu ya. Misi kita ya buat bantu Anda semua memahami inti tipe kolaboratif ini sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Menarik banget ini karena pendekatannya beda ya sama pandangan kepemimpinan yang tradisional, yang seringnya kan fokus ke kontrol individu gitu. Itu dia. Kalau di sini kuncinya justru partisipasi, terus nyari hasil yang sama-sama untung buat banyak pihak, ko-kreasi strategi gitu istilahnya. Oke. Jadi apa sih sebenarnya inti tipe kolaboratif ini? Kata buku itu mereka digambarkan sebagai pemimpin yang emang sengaja itu ya, melibatkan banyak orang buat ngeramu, buat ngejalanin strategi. Betul. Mereka sadar banget sama kekuatan hubungan dan partisipasi. Makanya orang sering bilang mereka itu menarik, engaging, sama bisa dipercaya, trustworthy. Tepat. Tapi perlu dicatat juga nih, meskipun fokusnya partisipasi, terus mereka peka banget sama stakeholders, sama dinamika tim, bukan berarti semua suara dianggap sama rata gitu aja. Nggak gitu juga. Mereka tetap pakai kriteria objektif, pakai proses yang jelas, biar arah strategisnya kejaga, dan ya adil juga. Jadi kepercayaan itu penting, tapi bukan berarti tanpa struktur ya? Iya, benar banget. Kepercayaan itu fondasi, tapi ya tetap ada pagarnya lah, biar nggak ngawur. Oke. Mari kita bedah nih tindakan-tindakan kunci mereka. Yang pertama, membangun hubungan. Mereka mulainya dari koneksi personal. Iya. Contohnya kan Indra Nui itu di PepsiCo yang sengaja nyediain waktu buat katakanlah obrolan santai tanpa agenda. Ini menarik sih. Nunjukin kalau bangun relasi itu bukan basa-basi buat mereka. Betul banget, itu udah jadi bagian dari strategi mereka. Tindakan kecil kayak ngucapin selamat buat kejadian penting di luar kantor, atau sekedar nanya kabar pas Senin pagi, itu jadi punya makna strategis gitu loh. Jadi bukan sekedar sopan santun ya? Bukan. Lanjut, yang kedua, mendengarkan aktif. Nah, ini bukan cuma, ya sekedar dengerin orang ngomong. Oh, gimana tuh bedanya? Ini lebih ke benar-benar usaha buat memahami prioritas orang lain, cara berpikir mereka. Riset MIT malah nunjukin kalau pemimpin alami itu cenderung lebih banyak dengerin daripada ngomong. Menarik. Terus gimana cara dengerin aktif ala kolaboratif ini beda sama, ya katakanlah, manajer biasa yang dengerin buat cari info aja atau cari celah buat ngasih masukan? Bedanya di niatnya. Tipe kolaboratif itu dengerinnya otentik, tulus pengen paham. Bukan buat nyaring info, bukan buat ngawasin, apalagi nunggu kesempatan nyela buat ngasih solusi. Oh gitu. Mereka mungkin ngulang atau parafrase gitu buat mastiin pemahaman. Kayak nanya, jadi maksud Anda begini ya? Nah itu tandanya mereka beneran dengerin buat paham. Oke, paham. Lanjut ke tindakan ketiga, menemukan kepentingan bersama. Nah, di sini nih strateginya mulai kelihatan unik. Iya, di sini serunya. Mereka jeli banget lihat peluang di area-area irisan kepentingan yang mungkin kelewat kalau pakai pendekatan biasa. Contoh klasik dari buku ini kan soal co-opetition di balap NASCAR itu. Iya, benar. Competition. Di mana pembalap, padahal kan mereka saingan berat ya. Malah kerjasama. Bikin barisan gitu kan, buat dapat keuntungan aerodinamis bareng-bareng. Nah, itu dia. Itu contoh bagus banget gimana tipe kolaboratif bisa nyatuin tim, bahkan yang lagi kompetisi sekalipun, buat ngejar tujuan yang lebih gede. Lihat potensi menang bareng gitu. Mantap. Lanjut, tindakan keempat, berbagi kekuasaan. Nah, ini nih yang sering jadi tantangan ya kayaknya. Banget, ini sering jadi ganjelan. Buku ini nyebutin contoh eksekutif yang awalnya agak, gimana ya, resisten gitu, nggak mau lepas kontrol. Gimana sih tipe kolaboratif ngelihat kekuasaan? Nah, mereka lihatnya beda. Buat mereka, memberdayakan orang lain, bagi-bagi tanggung jawab, itu justru cara efektif buat capai tujuan bareng, yang ujung-ujungnya ya dukung tujuan mereka sendiri juga. Oh, jadi bukan ancaman ya? Justru awat. Kayak eksekutif tadi, dia baru berhasil pas dia udah bentuk tim, terus bener-bener delegasiin tanggung jawab implementasinya. Lepas kontrol jadi cara, bukan malah bikin takut. Oke. Terakhir nih, yang kelima, menunjukkan kepercayaan. Ini kayak lemnya gitu ya.
perekat semuanya. Bisa dibilang gitu. Fondasinya lah. Tipe kolaboratif itu secara sadar, sengaja, ngambil langkah pertama buat percaya sama orang lain. Apalagi di zaman sekarang ya, tim virtual di mana-mana, bangun kepercayaan pasti lebih challenging ya. Betul. Jadi kunci banget ini. Dan semua tindakan ini, kalau mau lihat contoh nyatanya, bagus banget dijelasin di kasus Brian Fitzpatrick sama proyek Google Takeout di buku itu. Oh ya, gimana tuh ceritanya? Dia tuh nggak maksa idenya, dia malah bangun hubungan dulu sama tim produk lain. Dengerin kebutuhan mereka apa. Terus cari common ground. Kepentingan bersamanya apa gitu ya? Iya. Misalnya ketemu sama tim PR sama polisi Google. Ternyata mereka juga pengen nunjukin kalau Google tuh nggak ngunci data pengguna. Nah, kan ketemu tuh irisannya. Klop deh. Terus dia bagi kuasa implementasinya. Dia percaya tim lain bisa kok ngintegrasiin take-out ini. Hasilnya, ya solusi ko-kreasi yang untungin semua pihak. Keren kan? Keren banget. Buku ini juga ngerangkum 3 kompetensi inti mereka ya. Ada pemikiran sintetis, Iya, itu kemampuan ngelihat hubungan antar ide yang beda-beda, terus dijadiin gagasan baru. terus pendengaran aktif yang tadi udah kita bahas panjang lebar, sama kolaborasi itu sendiri. Nah, kolaborasi di sini maksudnya bukan cuma kerja bareng biasa ya, tapi lebih ke proaktif, nyatuin orang, ngelola dinamika grupnya gimana, mastiin semua pemangku kepentingan itu jalannya bareng seirama. Oke, Dan yang penting lagi nih, ini semua bukan bakat lahir loh. Ini keterampilan, bisa diasah, bisa dilatih, lewat praktek, simulasi, kayak program CSM di Angwan yang disebut sekilas di buku itu. jadi bisa dipelajari ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya intinya. Tipe kolaboratif ini adalah pemimpin strategis yang kekuatannya itu ada di kemampuan mengorkestrasi penciptaan bersama. Lewat apa? Lewat dengerin yang dalam, bangun jembatan kepercayaan, sama nemuin irisan kepentingan tadi. Semoga pembahasan ini ngasih perspektif baru ya buat Anda semua. Iya, semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Buku ini kayak ngasih sinyal gitu, bahwa tipe kolaboratif ini bisa jadi model pemimpin masa depan. Apalagi dunia kan makin saling terhubung ya. Masuk akal. Kalau gaya kepemimpinan ini makin dominan, kira-kira nih peluang sama tantangan baru apa ya yang bakal muncul, mungkin di industri Anda atau bahkan di masyarakat luas. Ya, pertanyaan buat terus kita gali bareng-bareng lah.